Terdengar yang mulia. Tapi terbanding kok gambarnya nggak ada ya? Sudah yang melihat dari sini. Ya, maksud majelis itu terbanding ini on cam nggak? Nah, iya, oke. Ada dua. Iya. Sudah ya? Coba silakan terbanding disapa pemohon bandingnya. Selamat pagi yang mulia, selamat pagi pemohon banding, sehat semuanya. Selamat pagi yang mulia, selamat pagi pemohon banding, sehat semuanya. Selamat pagi, terbanding. Ya, terbanding bisa mendengar suara pemohon banding ya? Bisa yang mulia. Oke, baik. Ya baik, majelis akan melanjutkan sidang pemeriksaan atas banding yang diajukan oleh PT Agro Pancasakti Bangsa sebanyak 13 berkas sengketa. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang kita online ya hari ini ya. Jadi dari terbanding silakan disebutkan siapa yang hadir pada hari ini. Baik yang mulia, terbanding diwakili oleh Saudara Yunan, Saudara Yosef, dan Saudara Amin. Ahmad Jumar. Dari Kanwil? Kanwil Jaksel 1 yang mulia. Jaksel 1 ya, oke. Baik, dari pemohon banding yang hadir siapa? Dari pemohon banding diwakili oleh kuasa hukum atas nama Anugrah Putra Utama. Dan saya Diari Demari oleh Pixie Tonga sebagai kuasa hukum. Terima kasih yang mulia. Siapa tadi yang pertama? Anugrah Putra Utama. Surat kuasanya sudah diberikan ya? Untuk sengketa tahun 2018 sudah diberikan semua yang 2019? 2019 lagi di direktur yang mulia dan dikuasakan saat ini masih atas nama Diari Dimario. Oke, berarti yang Anugerah Putra ini belum ya? Ya. Oke, baik. Kita ke 2019 dulu. Ya, karena ini merupakan 2 berkas baru dan pada sidang yang lalu kan ini belum memenuhi ketentuan formal ya karena belum disampaikan oleh pemohon banding. Jadi kita periksa dulu untuk yang tahun pajak 2019 yaitu PPh Badan dan PPN, sengketa PPN ya. Silakan Pak. Baik, penelitian formal pengajuan banding PT Agro Pancasakti Bangsa untuk dua jenis pajak yaitu PPh Badan dan PPN masa pajak Maret 2019 akan dibacakan secara bersamaan. Persyataan formal sebagai dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang 1 diajukan ke Pengadilan Pajak dalam bahasa Indonesia terpenuhi. Ayat 2 diterima di Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan. Kamis 7 November 2024 melalui sistem informasi Pengadilan Pajak, keputusan terbit 9 Agustus 2024. Terpenuhi untuk PPN 12 Agustus 2024 juga terpenuhi. Pasal 36 ayat 1, 1 surat penentuan 1 keputusan terpenuhi, ayat 2 alasan yang jelas terpenuhi, ayat 3 dilampiri keputusan dibanding terpenuhi, ayat 4 pembayaran 50% terpenuhi, namun jumlah tersebut belum menjadi utang pajak. Pasal 37 ayat 1 ditandatangani oleh Oe Ho Chan, jabatan Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Lauren Gunawan SH MKN nomor 20 tanggal 8 Desember 2002 asli masih perlu ditunjukkan di persidangan. Penelitian formal pengajuan keberatan sebagai dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang KUP ayat 1 ditentukan Pengadilan Pajak terpenuhi, ayat 2 tertulis dalam bahasa Indonesia dan alasan yang jelas terpenuhi, ayat 3 13 sejak SKP. Keberatan 22 November 2023, SKP 25 Agustus 2023. Terpenuhi, ayat 3A melalui pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir terpenuhi, telah dilunasi pada tanggal 16 November 2023 untuk PPh Badan dan 16 November 2023 untuk PPN. Pasal 32 Undang-Undang KUP ditandatangani oleh Oi Ho Chan, jabatan Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Lauren Gunawan SHMKN nomor 20 tanggal 8 Desember 2002 asli masih perlu ditunjukkan di persidangan. Dan soal pengajuan keputusan terbanding sebagai dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang KUP 1
Kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 bulan. Keputusan 9 Agustus 2024, keberatan 22 November 2023. Terpenuhi. Untuk PPN, keputusan 12 Agustus juga terpenuhi. Ayat 2, bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada pohon banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis terpenuhi. Ayat 3, keputusan terbanding mengabulkan sebagian untuk PPh Badan dan menolak untuk PPN. Pernyataan formal penerbitan surat keterangan pajak sebagai dimaksud dalam pasal 13 SKPKB diterbitkan 25 Agustus atas SPT nihil tahun pajak 2019. Sedangkan untuk PPN atas SPT nihil masa pajak Maret 2019 terpenuhi. Kepada tergugat disampaikan pertanyaan apakah ada pembetulan atas objek yang disengketakan ini. Tidak ada, atau dalam penjelasan berikutnya disampaikan ada pembetulan atau tidak. Demikian pernyataan formal pengajuan banding PT Agro Pancasakti Bangsa. Terima kasih. Ya, baik. Terbanding ada permasalahan mengenai ketentuan formal? Tidak ada yang mulia. Nggak ada ya. Kalau dari pemohon banding? Tidak ada yang mulia. Nggak ada ya. Jadi masing-masing udah saling melihat ya. Baik, ini juga sebetulnya karena kuasa hukumnya sama ya. Kuasa hukumnya sama. Baik, kalau begitu kita sesuaikan dulu untuk nilai sengketanya. Silahkan sebutkan pemohon banding berapa nilai yang disengketakan dan diklarifikasi oleh terbanding. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk sengketa PPh Badan 2019, koreksinya sebesar 9608, 804, 7. Di terbanding? Sama yang mulia. Sama ya. Oke, kalau Ya. untuk sengketa PPN? Untuk sengketa PPN masa Maret 2019 sebesar 68, 612, 345. Dari terbanding? Tidak yang mulia. Ini PPN-nya cuma satu ya, pemohon banding ya? Ya, betul yang mulia. Masa apa ini? Maret 2019. Oh, Maret 2019. Silakan terbanding. Menurut terbanding 68, 224, 227 yang mulia. 68? 68, 224, 227. Ya, baik. Pemohon banding tadi berapa jumlahnya? Jumlahnya 68, 6145. Bisa diulangi? Terputus suaranya? 68, 612, 345. Iya, oke. Ini menurut terbanding tadi 68, 224, 227. Menurut pemohon banding 68, 612, 345. Itu selisihnya di mana itu kira-kira? Pemohon banding. Apa ada yang disetujui? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Bisa dicek? Kenapa itu selisih? Jadi itu mulai dari penerbitan SKP, kemudian yang diajukan keberatan, kemudian diajukan banding. Coba dilihat nanti masing-masing ya, Ya, baik untuk yang mulia. PPN ya. Ya, oke. Baik. Yang mulia. Kalau untuk yang kembali lagi ke PPh Badan tadi ya, sebelum ke PPN. Kalau untuk PPh Badan ini sengketanya sama dengan tahun 2018? Sama yang mulia. Sama? Ya. Oke, berarti ini biaya-biaya terkait juga ya? Ya. Selama 2 tahun berturut-turut. Oke, baik. Kalau untuk yang sengketa PPN? Sama yang mulia.
Sama. Kenapa itu? Koreksi pajak masukan untuk Bisa paham aja. yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Ya, ini dianggap sebagai eh, tidak berhubungan dengan kegiatan usaha yang mulia, jadi dikoreksi oleh terbanding. Oke, berarti sama ya. Kalau misalnya memang sama, majelis akan memfokuskan ke yang sengketa 2018. Ya, karena kalau yang sengketa 2018 itu kan ada selain penyusunan fiskal positif juga dia ada peredaran usaha seperti itu. Ya. Nanti kalau ada yang berbeda-beda nanti silahkan ya. Siapa tahu itu di pemeriksaannya juga berbeda. Tapi akun-akun yang diperiksa itu sama ya, pemohon banding? Ya, sama yang mulia. Iya, Hampir oke. sama. Hampir sama. Ya, oke baik. Gitu. Kalau begitu silakan pemohon banding coba dijelaskan penjelasan mengenai jasa manajemen yang dilakukan pemohon banding itu seperti apa? Baik Yang Mulia, perlu diketahui bahwa PT Agro Pancasakti Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen sesuai dengan Akta Pendirian nomor 4 pada tanggal 5 Januari 2015, bahwa di dalam Akta nomor 4 tersebut disebutkan PT Agro Pancasakti Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen. Jasa manajemen yang dilakukan oleh pemohon banding dalam hal ini meliputi agensi, manajemen dan produksi, konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengolahan manajemen perusahaan, konsultasi manajemen dan administrasi kearsipan, dan penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, serta jasa-jasa lain, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Nah, terkait usaha bisnis tersebut, pemohon banding menerbitkan perjanjian kepada afiliasi maupun klien dari pemohon banding. Sebagai salah satu contohnya adalah PT Patiwari, yang mana di dalam jasa pengolahan manajemen tersebut bahwa salah satu usaha bisnis PT Agro Pancasakti Bangsa adalah di bidang agensi, yang mana pemohon banding menyediakan orang-orang yang berkemampuan dan memiliki keahlian untuk menduduki jabatan tertentu di dalam perseorangan atau pihak yang terafiliasi dengan pemohon banding. Nah, selain itu juga jasa tersebut terkait jasa operasional maupun fasilitas yang diperlukan oleh klien pemohon banding, dan pemohon banding menyediakan, yang mana atas biaya-biaya tersebut yang pemohon banding keluarkan nantinya akan ditagihkan melalui perjanjian jasa pengolahan tersebut, yang mana di dalam perjanjian jasa pengolahan tersebut terdapat nominal jasa yang diberikan oleh pemohon banding kepada klien dan wajib dibayarkan oleh klien ataupun afiliasi kepada pemohon banding, Yang Mulia. Baik, sebelum melanjutkan, PT Patiwar itu afiliasinya pemohon banding atau tidak? Ya, Yang Mulia. Afiliasi. Oke, kalau PT Patiwar itu bidang usahanya apa? Perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit. Oke, kira-kira manajemen apa, jasa apa yang dibutuhkan oleh Patiware? Apakah itu memang tidak bisa dilakukan oleh Patiware sendiri sehingga butuh bantuan dari pemohon banding? Itu bisa lebih spesifik. Apa sih sebetulnya jasa apa sebetulnya yang dilakukan terhadap PT Patiware ini? Salah satunya terkait dengan operasional, Yang Mulia, bagaimana PT pemohon banding itu memberikan tenaga ahli. Tenaga ahli tersebut untuk membantu PT Patiwari, yang mana nantinya operasional yang ada di PT Patiwari tersebut dibantu oleh tenaga ahli dari pemohon banding. Nah, tenaga ahli dari pemohon banding tersebut nantinya akan menuju ke PT Patiwari untuk melakukan survei, untuk melakukan konsolidasi kepada perusahaan perkebunan di sana, yang mana itu membutuhkan biaya juga terkait dengan transportasi. Ya, makanya di pemohon banding ada biaya namanya traveling terkait dengan penyewaan helikopter. Nah, penyewaan helikopter ini sebenarnya bukan terkait dengan Natura, namun itu adalah salah satu bentuk usaha pemohon banding untuk
memfasilitasi dari tenaga ahli tersebut maupun klien pemohon banding untuk melakukan survei di perkebunan. Selain itu juga pemohon banding menyediakan sewa gedung Gamma Tower yang mana itu digunakan oleh klien atau afiliasi kami untuk sebagai head office ataupun operasional yang ada di Jakarta ya. Eh, untuk operasional tuh operasionalnya dalam bentuk apa sebetulnya, pemohon banding? Tenaga Kalau ahlinya itu, tenaga ahli itu karyawannya pemohon banding atau pemohon banding mendatangkan dari pihak luar? tenaga ahli Kemudian untuk biaya operasionalnya sendiri itu apa? Dalam hal apa? Bisa dijelaskan? untuk tenaga ahli itu dari pemohon banding sendiri yang mulia, karyawan pemohon banding. Oke. Dan untuk operasional itu adalah mengecek perkebunan yang mulia yang ada di klien atau afiliasi pemohon banding, mengecek operasional terkait dengan produksi, terkait dengan distribusi TBS maupun operasional yang ada di kebun yang mulia. Yang pada intinya bahwa biaya-biaya tersebut nantinya akan pemohon banding sampaikan ke afiliasi dan afiliasi harus membayar sejumlah uang yang sesuai dengan perjanjian jasa pengolahan tersebut. Oke, artinya pemohon banding itu karyawannya di bidang apa ya? Yang memberikan jasa manajemen tadi. Untuk karyawan pemohon banding nanti coba saya Untuk jabatannya sendiri yang mulia, perlu kami sampaikan bahwa tenaga ahli yang ditempatkan tersebut akan menduduki beberapa jabatan strategis, diantaranya itu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, General Manager, dan Senior Manager. Itu sesuai yang sudah di perjanjian yang disepakati bahwa dari jabatan tersebut tentu akan memberikan progres yang baik buat klien yang mulia. Jadi dengan jam terbang dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh Dewan Direksi ini, tentu diharapkan dapat membantu klien pemohon banding ini untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Demikian yang mulia. Ya, oke, baik. Lawan transaksinya itu kan misalnya itu seperti Patiware ataupun yang lain-lain. Mereka itu kan punya struktur ya, bagian organisasi sendiri. Apakah mereka memang tidak punya tenaga ahli? Sebenarnya yang pabrikan itu kan lawan transaksi ya. Seperti itu betul ya. betul Oke, yang mulia. nanti coba disampaikan struktur organisasinya ya. Mas mau lihat pohon organisasinya, kemudian siapa yang melakukan itu, ya. Kemudian dari lawan transaksi itu apa memang tidak punya tenaga ahli sehingga mereka butuh tenaga ahli dari afiliasinya, kemudian bentuk penggajian seperti apa itu nanti akan terkait satu sama lain. Oke ya, baik, nanti itu silakan dijelaskan. Kemudian untuk peredaran usaha sendiri, ini kan sebetulnya terkait dengan adanya uang masuk dan uang keluar. Ya, seperti itu. Itu bisa dijelaskan pemohon banding? Untuk peredaran usaha terkait uji harus piutang yang mulia, yang mana pada tanggal 19 April itu pemohon banding mengeluarkan uang pengeluaran dari Patiwari, yang mana pada tanggal 24 April Patiwari mengganti uang tersebut. Dan ini hanya sebatas transit biaya yang mulia dan bukan terkait dengan arus piutang. Ada penerimaan Bank Mandiri, itu Ya. pemasukan uang dari Patiware ya, Ya. yang dihitung oleh terbanding sebagai penerimaan terkait dengan peredaran usaha. Kalau menurut pemohon banding itu benar nggak terkait dengan peredaran usaha? Tidak yang mulia. Jadi itu apa? Itu Transaksi hanya apa? Ya? biaya transit dari yang sudah dikeluarkan oleh pemohon banding dan diganti oleh Patiwari yang mulia, sesuai dengan rekening koran
yang telah pemohon banding sampaikan yang mulia. Ya, berarti itu penggantian seperti itu. Ya, Nah, betul. penggantian uang itu atas apa? Penggantian uangnya itu atas apa itu? Nanti coba pemohon banding lihat terlebih dahulu yang mulia, karena di apa bukti pembayarannya keterangannya hanya untuk pembayaran biaya ataupun transit yang mulia. Ya, justru itu harus jelas dulu ya, itu pembayaran atas apa, transit atau seperti apa, karena sepertinya ini kan ada banyak-banyak biaya penggantian nih. Oke, kalau misalnya ditalangi oleh pemohon banding kemudian diganti, nah itu transaksi apa? Apakah terkait dengan jasa manajemen atau seperti apa? Kemudian siapa yang melakukan ya? Kemudian bukti bahwa memang itu mereka tidak bisa melakukan, karena ini kan afiliasi ya, semuanya Ya. ini terkait ya, satu sama lain ya. Nah, itu mesti dijelaskan pemohon banding supaya jelas dan bisa membantah gitu pernyataan dari terbanding bahwa itu adalah peredaran usaha seperti itu ya. Nah, ini Baik. kalau dari pengujian arus uang dan arus keluar itu artinya terdapat kelebihan, bukan kelebihan, terdapat penerimaan yang tidak dicatat oleh pemohon banding sebagai peredaran usaha, kan seperti itu. Nah, itu yang harus klarifikasi ya, atau dibantah oleh pemohon banding, karena pemohon banding kan tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha itu. Ya, bisa Ya, dijawab sekarang atau bagaimana? akan kami jawab di sidang selanjutnya yang mulia beserta bukti-buktinya. Oke, kalau begitu majelis ke terbanding dulu. Sebetulnya kalau menurut terbanding, itu uang masuk itu apa terbanding? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi memang uang masuk itu sejak pemeriksaan hingga proses keberatan sampai sidang saat ini selalu kita tanyakan kepada pemohon banding Yang Mulia. Kita Oke. minta untuk menunjukkan bukti pendukung bahwa memang itu bukan merupakan penjualan, tapi bukti pendukung hingga saat ini belum pernah diberikan, baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan. Begitu Yang Sama Mulia. sekali tidak diberikan? Tidak diberikan Yang Mulia. Tidak diberikan. Kemudian penjelasan yang diperoleh terbanding itu apa dari pemohon banding? Pemohon banding hanya menjelaskan bahwa itu bukan penjualan, tapi tidak menunjukkan bukti pendukung apapun untuk meyakinkan itu Yang Mulia. Sehingga tetap kita akui, karena tidak ada bukti pendukung, sehingga tetap kita akui itu merupakan penjualan yang belum terlaporkan. Oke, adakah perjanjian antara kedua belah pihak yang diberikan kepada terbanding? Tidak ada sama sekali Yang Mulia. Tidak ada sama sekali. Oke. Nah, itu ya hal-hal yang seperti itu harus diklarifikasi oleh pemohon banding ya. Itu Baik, yang kemudian perjanjian antara kedua belah pihak itu mengenai jasa manajemen itu seperti apa sebetulnya? Ya, kemudian bukan hanya perjanjian, dasar perhitungannya, apakah ada markup di situ dan seterusnya. Nanti pemohon banding ini pemohon banding yang harus mengklarifikasi atau membuktikan bahwa memang itu bukan termasuk dalam peredaran usaha seperti itu ya, pemohon banding. baik yang mulia. Oke, kalau untuk koreksi penyusunan fiskal positif ini kan terkait dengan biaya-biaya yang menurut terbanding ini merupakan bentuk natura dan kenikmatan ya. Ini terkait juga dengan koreksi yang untuk tahun pajak 2019. Rata-rata sama ya. Itu ada untuk akun GA operational traveling, ini kan terkait dengan sewa helikopter. Nah, itu tadi sewa helikopter itu juga harus dibuktikan oleh pemohon banding, siapa yang diangkut di situ, manifestnya, kemudian tujuannya kemana, ya untuk kepentingan apa, kan seperti itu. Ya, apakah memang ini dibebankan sewa helikopter itu seluruhnya ke pemohon banding atau memang pada saat melakukan survei lah misalnya itu ada beberapa perusahaan yang dilayani karena tadi kan jasa manajemen ya yang dilayani oleh pemohon banding, sehingga bagaimana cara perhitungan untuk menetapkan ke pemohon banding itu juga harus jelas. Kemudian ada akun kendaraan ya, kemudian kendaraan itu sebetulnya milik siapa dan bagaimana dengan penyusutannya, apakah itu masuk ke daftar aktiva, itu juga harus dijelaskan. Kemudian terkait dengan listrik di apartemen, ini juga digunakan sebagai apa ini sebetulnya, untuk karyawan atau untuk pabrik?
Kalau untuk Silakan. listrik, baik yang mulia. Kalau untuk listrik yang di apartemen itu digunakan terkait dengan karyawan yang ada di daerah yang melakukan meeting di head office. Nah, itu akan diberikan penginapan yang mulia untuk sementara di apartemen tersebut yang mulia. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Ya, Jangan hanya itu apartemen letaknya di mana. Ya, kemudian ini kan sebetulnya jasa pelayanan itu, jasa manajemen itu harusnya kan ada di lokasi lawan transaksi kan seperti itu. Nah, ini apartemen ini apa sebetulnya kaitannya dengan tempat yang mau dilayani oleh pemohon banding? Bisa dijelaskan pemohon banding? untuk yang apartemen akan kami jelaskan di persidangan selanjutnya yang mulia dan beserta Ya, buktinya. ya. Oke, baik. Ini majelis masih memberi kesempatan kepada pemohon banding lah ya untuk menjelaskan. Kemudian untuk perakun rental, ini ada rental ruangan. Rental ruangan, bisa dijelaskan pemohon banding karena kalau terbanding menyatakan itu terlalu besar untuk ruangan ini yang disewa itu terlalu besar untuk jumlah karyawan yang hanya sebanyak 32 orang. Silakan pemohon banding. Baik, terkait dengan rental Gamma Tower di lantai 42, 45, 46, dan 47 itu transaksi antara pemohon banding dengan PT Wahana Nusantara, yang mana gedung tersebut nantinya akan pemohon banding salurkan kepada klien-klien pemohon banding, digunakan oleh afiliasi ataupun klien pemohon banding. Dan atas transaksi tersebut telah pemohon banding potong PPh pasal 4 ayat 2-nya, dan nantinya akan juga ditagihkan ke pengguna atau klien ataupun afiliasi terkait dengan sewa Gamma Tower tersebut yang mulia, sesuai dengan perjanjian jasa pengolahan tersebut. Sebentar, artinya pemohon banding ini menyewa gedung ya? Betul yang mulia. Menyewa gedung, kemudian menyewakan lagi ke afiliasinya. Ya, Kemudian sewa gedung itu atas nama siapa? Atas nama pemohon banding atau atas nama pihak-pihak afiliasi tersebut? atas nama pemohon banding yang mulia. Atas nama pemohon banding. Oke, itu ditagihkan sebesar nilai harga sewa atau ada markup atau seperti apa? Sesuai dengan perjanjian jasa pengolahan yang mulia, yang mana di dalam perjanjian jasa pengolahan tersebut terdapat markup biaya sebagai keuntungan nantinya untuk pemohon banding. Bisa dibuktikan itu semua dokumen-dokumennya? Bisa yang mulia. Ya, Dan oke. Silakan lanjut. Dan apa tadi? sudah yang mulia. Sudah. Eh, Ya, nanti lebih dirincikan lagi ya pemohon banding ya, supaya baik, majelis juga tahu ini sebenarnya transaksinya seperti apa. Kemudian kan berarti intinya yang majelis tangkap, ini sebenarnya sewa gedungnya itu dilakukan oleh pemohon banding, kemudian pemohon banding menyewakannya ke afiliasi-afiliasinya. Nah, ini pemilik gedungnya siapa ini pemilik gedungnya? pemilik gedungnya PT Wahana Nusantara yang mulia. PT Wahana Nusantara. Ini merupakan afiliasi atau bukan? Iya yang mulia. Iya. Afiliasi juga. Kemudian dari afiliasi itu menyewakan ke pemohon banding selaku afiliasinya juga, kemudian dari pemohon banding menyewakan lagi ke afiliasi-afiliasi lainnya, seperti itu. Ya, Kenapa tidak langsung aja dari Wahana Nusantara ke afiliasi-afiliasi lain? Sebetulnya bagaimana sih bentuk perjanjiannya? untuk bentuk perjanjian terkait perjanjian sewa gedung itu sudah ada yang mulia, dilakukan mulai 1 Januari 2017 dan berlaku 5 tahun. Ya, maksud majelis, coba bagaimana perjanjian sewa gedung antara PT Wahana Nusantara dengan pemohon banding? Ya, kemudian bagaimana juga perjanjian sewa antara pemohon banding dengan afiliasinya. Nah, dalam hal ini, apakah PT Wahana Nusantara selaku pemilik gedung itu tidak berkeberatan kalau dilakukan kegiatan yang seperti itu? Ya, nanti disampaikan
Baik yang mulia. Oke, kemudian itu PT-PT apa saja yang bertransaksi dengan pemohon banding? Itu kan harus disampaikan itu perjanjiannya, ya. Jadi Ya. didetailkan lebih lanjut biar lebih jelas pemohon banding, ya. Baik Dan yang mulia. disampaikan juga bukti-bukti dokumennya. Oke, baik. Kemudian untuk kebutuhan rekreasi, kenapa itu dibebankan oleh pemohon banding? Kan sudah jelas ini natura. Terkait juga dengan pemakaian internet, phone, fax. Kalau seperti ini kan ini terkait dengan Cap 220 ya. Yang dibebankan karena sebagian itu karena itu dipakai oleh karyawan itu sebetulnya harusnya hanya 50% saja yang bisa diakui. Kemudian ada juga entertainment atau biaya hiburan kepada pegawai, tapi menurut pemohon banding seharusnya itu bisa dibiayakan. Alasannya kenapa pemohon banding? Terkait biaya tersebut sebetulnya terdapat biaya-biaya yang di dari wahana Nusantara tadi terdapat biaya terkait dengan listrik. Biaya listrik tersebut ditagihkan ke pemohon banding yang mana pemohon banding membayar tagihan listrik tersebut terkait dengan sewa Gamma Tower dan akan ditagihkan juga kepada klien dari pemohon banding sehingga menurut pemohon banding atas biaya-biaya tersebut dapat dibebankan yang mulia karena itu berhubungan dengan jasa yang pemohon banding sampaikan jasa yang pemohon banding ya sampaikan ke afiliasi maupun ke klien pemohon banding. Dan terkait dengan biaya-biaya tersebut itu sangat erat hubungannya dengan bisnis dari pemohon banding itu sendiri. Terkait dengan jasa entertainment dan ataupun miscellaneous itu sebenarnya yang mulia sudah pemohon banding koreksi fiskal positif yang mana di SPT Badan Pemohon Banding terdapat penyusunan fiskal positif lainnya sebesar 1,1 M dan total 1,2 M. 1,2 M tersebut terdapat rincian angka dari GA operasional order entertainment sebesar 136 juta, GA operasional order miscellaneous sebesar 861 juta, dan PPh 21 sebesar 278 juta. Sehingga total koreksi fiskal positif yang pemohon banding koreksi yaitu sebesar 1,2 M yang mulia. Dan di sini terbanding mengkoreksi lagi seharusnya di koreksi fiskal positif itu mengakibatkan dua koreksi jadinya yang mulia. Padahal di SPT Badan sudah kami koreksi fiskal positif. Ya, nanti tinggal dibuktikan ya, pemohon banding ya. Baik. Yang mana koreksi penyusunan fiskal positifnya apa memang benar sudah dilakukan. Itu sudah disampaikan pada saat pemeriksaan maupun keberatan. Sudah yang mulia. Sudah disampaikan, sudah ditunjukkan bahwa itu Sudah. sudah dilakukan koreksi penyusunan fiskal positif. Sudah yang Baik, mulia. untuk terbanding kenapa itu tetap dilakukan? Dikoreksi. Yang mulia, untuk dokumen-dokumen pendukung seperti yang disampaikan pemohon banding di pemeriksaan maupun keberatan tidak disampaikan yang mulia. Kalau memang permohon banding merasa sudah pernah menyampaikan, harap disampaikan sebagai bukti di persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Oke, Karena- kalau begitu terbanding sebentar majelis potong ya. Nanti coba disampaikan ya bukti peminjaman dan penerimaan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemohon banding. Ya, Baik yang mulia. biar kita lihat. Kemudian untuk yang ini satu lagi, pemohon banding ini lokasinya ada di mana? Pemohon banding. Ada di Untuk apartemen itu juga? tidak yang mulia. Lokasi kami ada di Gedung Multivision Tower lantai 10 yang mulia. Di mana itu? Setiabudi. Di Jakarta. Kuningan, Jalan Kuningan Mulia, lot 9E Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, oke, baik. Berarti itu bukan daerah terpencil ya? Ya, betul yang mulia. Oke, baik. Sebentar. Baik, pada pemohon banding dulu. Ini kan ada dua ya yang menjadi sengketa di PPh Badan itu. Yang pertama koreksi di peredaran usaha, yang kedua di koreksi penyesuaian fiskal positif ya.
Nah, yang peredaran usaha, koreksi terbanding ini kan didasarkan pada analisis arus uang seperti itu ya. Dan majelis baca, pemohon kan menyampaikan bahwa analisis tersebut merupakan analisis tidak langsung yang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Nah, ini maksudnya gimana, pemohon? Terkait dengan proses tersebut bahwa di dalam pengujian arus piutang tersebut telah kami sampaikan yang mulia bukti-bukti terkait dengan keluar masuknya uang yang dari PT Patiware, sehingga menurut kami prosedur yang sudah dijalankan oleh pemohon banding telah pemohon banding sampaikan dengan benar, dan tetap dari terbanding tidak melakukan koreksi yang mulia dan tetap dipertahankan koreksi tersebut. Maksud majelis, ini kan pengujian itu ada dua ya, pengujian langsung dan pengujian tidak langsung. Nah, kalau menurut pemohon, apakah pengujian tidak langsung itu tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan, sehingga terbanding seharusnya menggunakan metode langsung atau seperti apa sebenarnya? Nanti pelajari aja ya lagi pemohon terkait dengan masalah pengujian ini. Apakah memang terbanding dibolehkan untuk melakukan pengujian tidak langsung apabila dokumen-dokumen sudah disampaikan oleh pemohon banding untuk dilakukan pengujian langsung ya. Baca lagi prosedur pemeriksaannya seperti apa kalau menurut pemohon dan apakah itu sudah sesuai atau belum. Nah, termasuk ini juga majelis tanyakan kepada terbanding ya. Terbanding kan melakukan pengujian tidak langsung. Nah, apakah punya justifikasi untuk melakukan pengujian tidak langsung tersebut sehingga pengujian langsung menjadi tidak digunakan gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan pelajari lagi prosedur tata cara pemeriksaannya ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pemohon ini kan untuk yang untuk yang penyesuaian fiskal positif itu ada dua kelompok besar ya. Dan kalau majelis lihat di sana sudah ada rinciannya dari terbanding akun-akun mana saja yang dikoreksi. Nah, dari kelompok yang pertama dari 22 miliar koreksi itu kan ada di satu akun saja yang koreksinya mencapai 20 miliar kan begitu ya. Kemudian enggak, yang kelompok pertama ini 26 miliar dan di satu akun sini 71002005 itu sebesar 22 miliar sendiri ya kan. Kemudian di yang lainnya dari 11 miliar itu di akun 71002006 ini 10 miliar sendiri ya kan dari 11 miliar koreksi terbanding. Nah, silakan nanti apa namanya selain yang akun lainnya berfokus di akun yang besar itu ya disampaikan pertama dari ledgernya dulu apakah memang begitu angkanya. Kemudian ledger kan didasarkan pada pencatatan ya di jurnal dan jurnal itu didasarkan pada dokumen transaksi tentunya. Ya, dokumen transaksi itu bisa voucher pengeluaran, misalnya bisa perjanjian dan sebagainya. Nah, itu nanti disampaikan oleh pemohon ya untuk apa namanya membuktikan, menunjukkan kepada majelis dan kepada terbanding bahwa memang biaya ini terkait dengan pasal 6 ayat 1 ya, memiliki hubungan dengan kegiatan untuk memperoleh, memelihara dan menagih penghasilan. Ya, karena ini sidang kan masih yang ketiga ya, nanti silakan tentunya mestinya sih bukti sudah tersedia gitu, tapi nanti disampaikan, begitu ya. Yang baik itu saya, terima kasih. Baik, terbanding mendengar suara majelis. Terdengar yang mulia. Baik, di sini terbanding menyampaikan bahwa pemohon banding dalam proses keberatan sudah menyampaikan aircraft charter and service ya, nomor 40 tanggal 22 September 2017 untuk sewa helikopter, dan manifest dari Wetsky, kemudian sales invoice dari Wetsky, dan
bukti pembayaran tagihan operator helikopter. Apakah betul pernyataan ini? Mohon izin untuk halaman yang berapa itu yang untuk tahun Ya, ini sudah dalam catatan ya. Jadi melalui surat S4 PJWPJ 04 ya. Kemudian pemohon banding di situ terbanding menulis hanya menyerahkan 4 yang disampaikan majelis tadi. Atau kalau masih dicari, apakah pemohon banding mengakui sudah menyerahkan dokumen tersebut ketika keberatan? Sudah yang mulia, sudah kami sampaikan pada saat proses keberatan terkait dengan salah satunya sewa helikopter, dan itu sudah dipotong terkait dengan PPh pasal 15-nya, SPT-nya sudah kami sampaikan. Baik. Terbanding mau dijawab sekarang atau di persidangan berikutnya? Manifestnya belum diserahkan yang mulia. Kenapa? Bisa diulangi? Untuk manifest belum diserahkan oleh pemohon banding yang mulia. Kalau bukti pembayaran tagihan operasional helikopter sudah diterima? Bukti pembayaran di 2019, jadi di 2019 itu untuk bukti pembayaran sudah ada yang mulia, tetapi untuk sudah kami tulis di penjelasan tertulis kami yang sudah kami upload, untuk invoice beserta faktur pajak itu ternyata terdapat rute yang berbeda yang mulia, di mana di faktur pajak itu disebutkan rutenya itu untuk rute Halim Perdana Kusuma, Denpasar, Kuala Namu, lanjut Halim Perdana Kusuma. Sementara di invoice rutenya adalah Halim Perdana Kusuma, Mamuju, Samarinda, kembali ke Halim Perdana Kusuma. Jadi untuk dua transaksi yang diberikan oleh pemohon, untuk satu transaksi dengan dua bukti berupa faktur maupun invoice itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan untuk rute yang dilalui atau yang dilakukan atas transaksi tersebut. Sehingga sampai sekarang kami menghendaki pemohon banding untuk bersedia menyerahkan manifest untuk meyakini apakah hal tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha atau tidak yang mulia. Nilai transaksi yang fakturnya berbeda itu berapa? Nilai transaksi nilainya sebesar 686 juta poin sekian yang mulia, 686.123.450. Itu yang buktinya berbeda tadi ya. J, betul yang mulia. Kemudian dilakukan koreksi atas sewa helikopter berapa? Sama yang mulia, itu untuk tahun 2019 yang mulia, yang terjadi perbedaan. Sementara untuk tahun 2018, pemohon banding tidak menyerahkan bukti apa-apa yang mulia. Ya, baik. Nanti para pihak menyampaikan alat bukti yang disampaikan, termasuk untuk terbanding alat bukti bahwa sudah pernah minta ya surat peminjaman berkas berupa manifest dan yang dianggap kurang tadi. Bisa ya terbanding ya? Nanti kami upload di persidangan berikutnya yang mulia. Ya, baik. Cukup dari saya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Silakan terbanding dan pemohon banding siapkan ya argumentasi dan bukti-bukti terkait dengan yang PPh badan ya. PPh badan tadi ada dua, satu mengenai koreksi peredaran usaha dan satunya lagi mengenai penyusunan fiskal positif. Sepertinya pemohon banding tadi kan minta waktu ya untuk memberikan dokumen bukti. Kalau misalnya mau diberikan nanti buat penjelasan tertulis secara terinci ya. Biar majelis tuh dan terbanding memahami sebetulnya itu transaksi apa dan bagaimana skemanya ya. Baik yang mulia. Kalau untuk yang sengketa PPN 2019-2018 itu pada umumnya sama ya pemohon banding. Pada umumnya sama, yang majelis lihat ini untuk yang 2018 ini ada 8 masa dan intinya ini adalah dikoreksi terbanding karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Dan majelis sudah melihat ini satu atas White Sky Aviation, mungkin ini
terkait dengan sewa helikopter tadi ya. Betul Yang Mulia. Nah, ini berarti memang harus dibuktikan oleh pemohon banding apakah memang ini terkait dengan kegiatan usahanya pemohon banding. Kemudian untuk yang PT Duta Regensi Karunia itu transaksi apa itu? Oh, itu terkait dengan service charge listrik dan air Yang Mulia. Oh, itu yang servis listrik dan air yang di apartemen. Oke, kalau itu yang untuk PT Panen Antara Tama, Jasa Biru Perjalanan Wisata itu untuk apa? Transaksi apa? Itu transaksi terkait dengan pembelian tiket pesawat Yang Mulia. Tiket pesawat. Begini ya, untuk masing-masing masa nanti pemohon banding harus membuat ya itu koreksinya atas apa, faktur apa, kemudian transaksi apa dijelaskan dan dokumen-dokumennya juga disampaikan. Baik Ya. Yang Mulia. Oke, kemudian kemana? Itu tadi kan ditanyakan oleh terbanding ya, yang PT White Sky Aviation misalnya, ini masa Januari ada tagihan dari PT White Sky, itu tujuannya kemana, siapa yang ada di dalam, kemudian bagaimana cara perhitungannya. Terus kemudian perjanjiannya sendiri punya nggak pemohon banding dengan White Sky? Perjanjiannya ada Yang Mulia. Ada. Nah, dasar perhitungannya itu bagaimana pemohon banding? Kalau untuk dasar perhitungannya, mohon maaf Yang Mulia, belum saya pelajari lebih lanjut Ya, terkait. oke, baik. Baik. Nanti disampaikan ya pemohon Baik Yang bandingnya. Mulia. Oke, kalau begitu untuk yang PPh final pasal 15 ini kenapa? PPh final pasal 15 itu terkait dengan ekualisasi Yang Mulia, dan selisih tersebut telah pemohon banding bayar di tahun berikutnya Yang Mulia atas selisih tersebut. Oh, itu sebesar yang 508084734 ya? Ya Yang Mulia. Oke, silakan kalau gitu dibuktikan saja ya bahwa memang itu sudah dibayarkan pada tahun berikutnya. Kalau terbanding ini dikoreksi karena memang ekualisasi ya? Betul Yang Mulia. Jadi selisih terhadap apa yang dokumen yang ada dengan apa yang telah dilaporkan oleh pemohon banding Yang Mulia. Oke, nanti terbanding juga silakan teliti di sistemnya apakah memang pada tahun berikutnya itu memang sudah dibayarkan oleh pemohon banding. Kalau sudah dibayarkan kan supaya tidak terjadi double. Seperti itu. Baik. Ya, nanti diteliti. Kalau untuk yang PPh final pasal 4 ayat 2 kenapa dikoreksi terbanding? Itu karena ada sewa kantor tadi Yang Mulia. Jadi Oh, yang signifikan tadi bahwa dari yang dilaporkan oleh pemohon banding dengan data yang terdapat sewa kantor terdapat selisih sehingga kita koreksi PPh final 4 ayat 2-nya. oke. Ini kan atas sewa tadi ya, selisih ya. Berarti masih ada yang kurang yang belum dilaporkan oleh pemohon banding seperti itu. Betul Yang Mulia. Silakan nanti disampaikan perhitungannya ya. Dapat dari mana perhitungannya terbanding? Di penjelasan tertulis sebelumnya sudah kami sampaikan Yang Mulia di sidang sebelumnya. Nanti kami lebih detailkan lagi Yang Mulia. Iya, oke. Baik. Pemohon banding mau menanggapi untuk yang pasal 4 ayat 2? Terkait pasal 4 ayat 2 hampir sama Yang Mulia dengan PPh pasal 15 dan pemotongannya di tahun berikutnya di tahun Oke. 2019. Nanti akan kami sampaikan bukti-bukti terkait dengan pemotongan tersebut Yang Mulia. Iya, oke, baik. Nanti buat penjelasan tertulis ya. Dan kapan itu dilakukan pembayaran dan dilaporkan di SPT masa kapan supaya nanti diklarifikasi oleh terbanding. Seperti itu. Baik ya. Tidak ada selisih, ini hanya mengenai selisih pelaporan saja ya, tidak ada mengenai selisih harga sewa atau seperti apa, itu nggak ada. Tidak ada Yang Mulia. Oke, baik. Ya benar begitu ya terbanding ya. Selisih Yang Mulia, betul Yang Mulia. Ya, kalau begitu terbanding juga untuk meneliti tahun berikutnya ada atau tidak pembayaran untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa sewa gedung ini ya, atas sewa gedung ya. Baik Yang Mulia. Oke, Bapak ada lagi. Cukup. Oke, baik. Ini kita lanjutkan saja menunggu penjelasan dari pemohon banding maupun dari terbanding dan kita tunda ke tanggal 21 April 2025 ya. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Ya.